Optimis Pak ya? Kenapa? Optimis Pak ya? Kita harus optimis untuk membangun sebuah perubahan dan perbaikan. Untuk bisa memenangkan pemilu 2024 harus dimulai dari optimis. Terima kasih teman-teman wartawan media yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini saya dan istri beserta juga jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memulai safari Ramadan di tahun ini dari DKI Jakarta. Insya Allah besok saya akan melanjutkan perjalanan ke wilayah Jawa Barat, lalu Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan seterusnya. Hari ini spesial, tentu kita menyambut silaturahim di kediaman Bapak Haji Missan, salah satu kader utama Partai Demokrat di DKI Jakarta, beserta juga Pak Mujiono, Ketua DPD Partai Demokrat di DKI Jakarta. Kami bersama-sama dengan berbagai kalangan masyarakat tadi didominasi oleh generasi muda, mahasiswa-mahasiswi yang juga berasal dari berbagai perguruan tinggi, termasuk para pelaku UMKM yang selama ini juga merupakan pembinaan dari Partai Demokrat di DKI Jakarta. Tujuan utama dari Safari Ramadan ini tentunya ingin menyapa masyarakat, juga sekaligus mendengarkan aspirasinya, menyerap apa yang menjadi permasalahan saudara-saudara kita hari ini, terutama terkait dengan ekonomi dan kesejahteraan, termasuk juga isu-isu lainnya. Kalau tadi saya mendengarkan aspirasi dari mahasiswa terkait harapan akan lapangan pekerjaan yang lebih baik untuk mereka semua sebagai generasi penerus bangsa. Selebihnya tentu ini merupakan tradisi yang terus insya Allah akan terus saya jalankan dari waktu ke waktu bersama dengan para kader dan simpatisan Partai Demokrat dimanapun berada. Jadi itulah tujuan kami datang hari ini, dan sekali lagi senang bisa bertatap muka dan berdiskusi dengan berbagai kalangan masyarakat. Besok kemana Pak rencana? Besok saya akan memulai perjalanan di Jawa Barat. Dimulai nanti kita ke kota Cimahi, kemudian kota Bandung sendiri, lalu ke Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, lalu di Cianjur, dan seterusnya. Jadi akan terus bergerak hari-hari ke depan ini, dan ini juga merupakan sebuah kebahagiaan sendiri karena dalam suasana yang baik di bulan suci Ramadan tentu akan lebih bermanfaat jika kita memperkuat silaturahim dan juga sekaligus mendengarkan aspirasi, terutama masyarakat yang berharap perubahan dan perbaikan Indonesia kita. Pak, kemarin Pak JK sempat menyodorkan nama ke Pak Surya Paloh untuk menjadi cawapresnya Pak Anies. Dari Demokrat sendiri bagaimana Pak? Jadi begini, terkait dengan konstelasi politik 2024, kalau saya boleh mengurut dulu, hari-hari ini tiga partai politik sedang intensif untuk semakin menguatkan koalisi perubahan. Seperti diketahui oleh masyarakat luas dan juga oleh teman-teman media, Partai Demokrat sejak awal tetap pada narasi yang tegas, yaitu perubahan dan perbaikan untuk negeri kita ke depan. Dan lalu kita juga membangun kebersamaan dengan PKS dan Nasdem. Akhirnya ketiga partai ini sama-sama membangun komunikasi yang intensif dan memiliki kesimpulan yang sama bahwa untuk pemilu 2024 nanti kami bertiga menominasikan Mas Anies Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia. Nah, ada piagam yang sudah ditandatangani oleh ketiga pimpinan partai politik, termasuk saya. Dan salah satu ide utamanya adalah kami menyerahkan sepenuhnya kepada bakal calon presiden Mas Anies Baswedan untuk menentukan pasangannya, siapa yang dirasa paling tepat sebagai calon wakil presidennya, dengan memenuhi kriteria-kriteria yang ada atau yang tertera dalam piagam tersebut. Tentu kita berharap pasangan ini memiliki kemenangan yang paling besar. Di samping tentu kita berharap juga
menghadirkan stabilitas di antara partai-partai koalisi dan seterusnya, karena kita ingin menghadirkan semangat dan gerakan moral perubahan dan perbaikan yang benar-benar satu visi dan tujuan serta memiliki chemistry yang baik sehingga menjadi pasangan yang duit tunggal. Itulah salah satu dan itulah beberapa hal yang tertera dalam piagam yang mudah-mudahan setelah diberikan ruang yang luas itu kepada bakal calon presiden kita dan tentu dibantu oleh ketiga partai politik untuk memberikan masukan-masukan, advice dan juga beberapa hal yang patut dipertimbangkan. Mudah-mudahan pada saatnya capres kita bisa menentukan dan mengumumkan itu kepada semuanya. Tapi apakah tersebut nama Abang sebagai cawapresnya, Bang? Kenapa? Apakah tersebut nama Abang sebagai cawapresnya Pak Anies, Bang? Yang tahu hanya Mas Anies Baswedan. Tapi nama Mas Ahaye di survei baru survei ini naik, Mas, sebagai kandidat cawapres yang dibanding beberapa cawapres masuk 5 besar. Apakah jadi modal tadi, Mas Ahaye? Saya melihat itulah realitas politik dalam percaturan politik nasional. Hadir sejumlah tokoh, sejumlah figur yang diharapkan oleh masyarakat luas bisa punya kans. Saya hanya bisa mengatakan bisa punya kans untuk dipertimbangkan sebagai capres dan atau cawapres. Nah, kalau kemudian ada sejumlah lembaga survei termasuk yang hari ini baru saja rilis ya, menempatkan nama AHY juga sebagai salah satu yang dianggap bisa atau potensial, ya tentu atas hal-hal yang baik tersebut saya amini. Tetapi sekali lagi koalisi perubahan ini sudah memiliki kesepakatan bahwa untuk cawapres diserahkan kepada capres. Tentu sekali lagi pilihan-pilihan rasional, pilihan-pilihan yang memang dihadapkan pada konstelasi berikutnya, dihadapkan dengan konstelasi politik di 2024 nanti, mudah-mudahan itulah yang memang memiliki kans yang terbaik untuk menang. Optimis ya? Kenapa? Optimis ya? Kita harus optimis untuk membangun sebuah perubahan dan perbaikan. Untuk bisa memenangkan pemilu 2024 harus dimulai dari optimisme, keyakinan yang didasari oleh kerja keras, ikhtiar, doa, dan ini membutuhkan kerja keras dan kerja bersama seluruh elemen, bukan hanya partai-partai politik pendukung atau pengusung, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Itulah mengapa insya Allah saya akan terus turun ke berbagai lapisan masyarakat, bukan hanya pada saat bulan Ramadan saja, sebelumnya dan sesudahnya insya Allah akan semakin intensif lagi, karena bagaimanapun untuk bisa sukses dalam pemilu 2024 khususnya pemilihan presiden, maka kekuatan partai politik tidak bisa sepenuhnya menjamin. Kita membutuhkan kekuatan rakyat di seluruh lapisan, grassroots dan semua elemen yang benar-benar berharap terjadinya perubahan dan perbaikan di Indonesia ini. Pak Ahaye, Cukup ya? Pak Ahaye, elektabilitas Pak Anies menurun. Kenapa? Ajak Mas Anies untuk safari Ramadan. Kemarin kita lagi diskusi juga saling menyocokkan jadwal. Mudah-mudahan ada yang pas. Saya ingin sekali bersama-sama beliau. Mas Anies juga mengatakan hal yang sama. Mudah-mudahan jadwalnya pas sehingga bisa berkegiatan bersama-sama. Pak Ahaye, elektabilitas Pak Anies menurun di salah satu survei. Bagaimana Demokrat memandang hal ini? Karena Demokrat sebagai salah satu partai yang mengusung Pak Anies, Pak. Kenapa? Bagaimana Demokrat mengatasi elektabilitas Pak Anies yang menurun menurut hasil survei terbaru, Pak? Ya, elektabilitas itu memang naik turun. Jadi yang penting kita terus berupaya agar tren lainnya bisa positif, bisa tumbuh secara positif. Selalu ada dinamika naik dan turun sesuai dengan batas margin of error dari tiap-tiap survei. Saya merasa ini sangat wajar, tetapi benar yang Mas sampaikan tadi, selalu hasil survei itu seyogianya menjadi referensi. Tentu hasil survei yang kredibel dan objektif ya. Dengan demikian kita bisa terus mencambuk diri kita, melecut semangat kita untuk semakin bersemangat, kendati ada berbagai tantangan, tetapi insya Allah dengan strategi yang baik, dengan kekompakan, soliditas seluruh kalangan, seluruh elemen, maka kita bisa meningkatkan elektabilitas tersebut. Manisa.